Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menunjukkan penggunaan dari aplikasi Ruang Studi yang sudah diinstal dan membuktikan bahwa aplikasi tersebut dapat bekerja dan berjalan dengan baik sesuai dengan kegunaannya. Gambar tadi merupakan gambar dengan bentuk bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar itu? Sekarang kita masuk ke pembahasan unsur-unsur kubus. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar tersebut itu adalah gambar bangun ruang yang semua sisinya itu berbentuk persegi dan semua sudutnya sama panjang. Sekarang kita masuk ke pembahasan bidang atau sisi. Pada kubus ABCD, EFGH memiliki beberapa bidang, yaitu ABCD sebagai alas, EFGH sebagai bidang tutup, ADHE sebagai bidang kiri, BCGF sebagai bidang kanan, ABFE sebagai bidang depan, dan DCGH sebagai bidang belakang. Rusuk pada kubus di sini itu udah diwakilin ya oleh warna-warna yang berbeda pada setiap garisnya. Misalnya nih, garis AB udah diwakilin oleh warna merah. Terus garis BC juga udah diwakilin oleh warna hijau. Dan begitu pula seterusnya. Sama seperti sebelumnya, pada setiap titik sudut di sini itu udah diwakilin oleh setiap warna yang berbeda-beda. Misalnya nih, titik A udah diwakilin oleh warna merah. Terus titik B udah diwakilin oleh warna kuning. Titik C juga diwakilin oleh warna hijau. Dan begitu pula seterusnya. Diagonal bidang di sini ditunjukkan di garis EG dan AH. Selain itu, garis AC, garis AF, garis GD, itu juga merupakan diagonal bidang. Dalam kubus ini, nantinya kamu bisa loh menemukan sampai 24 diagonal bidang. Kalau tadi diagonal bidang, sekarang kita bahas diagonal ruang. Di garis HB yang diwakili oleh garis merah di sini, merupakan salah satu diagonal ruang pada kubus berikut. Unsur terakhir pada kubus yaitu bidang diagonal. Diagonal bidang AC dan EG, serta rusuk AE dan CG membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus, yaitu bidang diagonal ACGE. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai luas permukaan kubus. Perhatikan kubus di samping ini. Nah, karena kubus itu memiliki 6 buah sisi, maka untuk mencari luas kubus, kita bisa menggunakan rumus luas dikali 6 dikali sisi kuadrat, atau L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah luas kubus di atas ini. Kemudian untuk penyelesaiannya, langkah pertama,
Gunakan rumus mencari luas permukaan kubus untuk mengerjakan soal ini, yaitu luas sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Langkah kedua, substitusikan dari yang diketahui pada soal ke dalam rumus, yaitu luas sama dengan 6 dikali sisi kuadrat, sama dengan 6 dikali 11 dikali 11, yang menghasilkan 726. Maka, luas dari kubus tersebut adalah 726 cm kuadrat. Kubus adalah bangun segitiga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Jadi, untuk menemukan volumenya, kita hanya perlu mengalihkan antara panjang, lebar, dan tingginya. Nah, perhatikan. Karena panjang rusuk kubus itu sama, maka kita bisa menghitung volumenya dengan menggunakan rumus V sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3, atau volume dikali sisi dikali sisi dikali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah volume kubus di atas ini. Kemudian untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita gunakan rumus volume kubus untuk mengerjakan soalnya, yaitu volume dikali sisi dikali sisi dikali sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Kemudian langkah kedua, kita substitusikan dari yang diketahui pada soal ke dalam rumus. Karena yang diketahui itu 8 cm, maka kita substitusikan 8 cm ke dalam rumus, menjadi sama dengan 8 dikali 8 dikali 8. Nah, jika kita hitung akan menghasilkan 512. Maka, volume dari kubus tersebut adalah 512 cm pangkat 3. Audio Jungle. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.